Wida Iswara, Balediklat Keuangan Denpasar. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai pentingnya belajar secara mandiri, maka untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tahap-tahap pembelajaran secara mandiri. Agar pembelajaran mandiri bisa berlangsung secara optimal, maka kita perlu menerapkan tahapan-tahapan belajar secara mandiri sebagai berikut. Tahap pertama dalam pembelajaran secara mandiri adalah kita menetapkan pengetahuan yang ingin kita pelajari. Sobat belajar bisa menetapkan pengetahuan yang ingin dipelajari itu disesuaikan dengan bidang tugas sobat belajar. Misalnya, jika sobat belajar ditempatkan di bagian sumber daya manusia, bisa kita mempelajari mengenai materi mengenai topik talent management. Mungkin juga kita bisa mempelajari mengenai efektivitas suatu pelatihan, atau kita mempelajari mengenai pengembangan knowledge management. Dengan menetapkan pengetahuan-pengetahuan yang ingin kita pelajari, maka di dalam belajar secara mandiri kita akan bisa belajar secara fokus. Kemudian tahap yang kedua, kita menetapkan rencana pembelajaran atau learning plan. Dalam menetapkan rencana pembelajaran ini, seakan-akan kita mempunyai kurikulum untuk pribadi. Learning plan yang pertama, kita menetapkan topik-topik apa atau submateri yang ingin kita pelajari. Kemudian untuk tahap learning plan yang kedua adalah kita menetapkan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan media video pembelajaran, kita juga bisa menggunakan media audio, kita juga bisa menggunakan media buku misalnya. Sesuaikan dengan kemampuan Anda dalam belajar, sehingga ini belajarnya lebih baik. Kemudian untuk learning plan yang ketiga adalah sobat belajar bisa merencanakan waktu, kapan dan berapa lama sobat belajar secara mandiri. Dengan kita punya learning plan yang baik, maka kita bisa belajar secara mandiri dengan terukur. Tahap yang ketiga, sobat belajar perlu mempraktikkan apa yang telah sobat belajar pelajari tadi. Dengan praktik atau learning by doing, maka kita bisa menguasai materi-materi yang sudah kita pelajari. Kita akan lebih bisa mengukur sejauh mana kita bisa menguasai materi yang telah kita pelajari. Kemudian apabila kita sering mempraktekkan, maka lama-kelamaan sobat belajar akan menjadi orang yang ahli, orang menjadi pakar di bidang tertentu. Maka jangan lupa setelah belajar kita perlu mempraktekkan apa yang kita pelajari. Setelah kita membahas tadi, dapat disimpulkan bahwa tahapan pembelajaran secara mandiri ada 3. Yang pertama, kita menetapkan pengetahuan yang akan kita pelajari. Yang kedua, membahas kita merencanakan pembelajaran kita. Dan yang ketiga, kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semangat belajar untuk kita semuanya. Semoga sahabat belajar tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.